Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam, ini episode 743. Dari wanita usia 20 tahun single di Bali. Saya sekarang sedang mengalami sebuah pergumulan. Beberapa waktu terakhir saya sempat memiliki hubungan yang berbeda sekali imannya dengan saya. Bukan pengikut Kristus. Setelah menjalani hubungan dengan waktu yang cukup lama, saya tidak bisa melihat arah dalam hubungan ini. Jadi saya memutuskan untuk mengakhiri. Tapi saya merasakan hati saya muram sekali. Ada keinginan agar hubungan ini berhasil. Saya juga berkonsultasi dengan beberapa pihak dan mereka terus-menerus mengatakan ini adalah keputusan yang baik, apalagi saya masih muda. Masih ada banyak yang perlu dikejar. Saya mengalami kesulitan untuk keluar dari desperate phase, Pak. Desperate fase, Pak. Saya juga sudah mencoba bertekun dalam doa, tapi hati saya masih mengganjal. Apa yang harus saya lakukan agar bisa keluar dari situasi ini? Yang pertama, kamu sudah memutuskan hubungan. Kalau benar-benar dia mencintai kamu, dia akan nekat memburu kamu. Tapi ternyata kelihatannya tidak. Jadi kamu bisa bertepuk sebelah tangan. Jadi tidak usah kamu lanjutkan. Tetapi yang paling penting di sini dia bukan orang beriman. Kalau kamu masih nekat membangun hubungan dengan pria ini, kamu akan sangat menyesal. Kamu akan sangat menyesal. Jadi kalau kamu menikah dengan dia, kamu akan sangat menyesal. Jadi putusnya ini merupakan cara Tuhan menyelamatkan kamu. Oke. Yang ketiga, kamu masih bisa menemukan pria lain yang jauh lebih baik. Ya. Jadi jangan kamu terikat dengan pria ini. Kamu sendiri yang bisa melepaskan diri dari belenggu ini. Ya, kamu jangan egois. Kamu jangan egois merasa bahwa hanya dia yang bisa membahagiakan kamu, lalu kamu jadi muram. Sekarang arahkan perhatianmu kepada satu aktivitas, satu tujuan, ya. Harus benar-benar move on dan itu tergantung dari diri kamu. Di atas semua ini, kamu harus mencari Tuhan, mendengarkan khotbah dari Om Eras, doa bersama saya, lalu kamu punya doa pribadi, pasti kau bisa melupakannya. Oke, Tuhan berkati. Dari wanita usia 50 tahun menikah di Poso. Salam, saya ingin bertanya kepada Bapak Rohaniku tentang yang tertulis dalam Alkitab khususnya Daniel 3 ayat 25. Karena banyak sekali hamba Tuhan yang mengatakan anak dewa itu Tuhan Yesus. Sedang Tuhan Yesus belum lahir saat itu. Ada yang sampaikan itu Nabi Musa atau Nabi Elia. Jadi melalui Abam ini saya mau bertanya langsung kepada Bapak Rohaniku yang selama ini banyak merubah karakter hidupku untuk terus berkemas-kemas menuju LP3. Puji Tuhan, pertanyaan ini saya yang ketiga. Semoga Bapak berkenan menjawab. Saya ibu yang berjemaat di GBI Sola Gracia Tentena dengan hambanya Rikson Toengke. Terima kasih. Saya kenal dengan Pak Rikson. Dan menurut saya dia hamba Tuhan yang baik. Daniel 3 ayat 25. Ya. Kita lihat dulu ya. Daniel 3 ayat 25. Ada 4 orang kulihat, oke. Jadi ada selain Sadrah, Mesah, Abednego yang ada di dalam dapur perapian, ada 1 orang. Ya, 1 orang ya yang dikatakan seperti anak dewa.
Dan ditafsirkan ini Yesus. Dulu juga saya menafsirkan atau menganggap itu Yesus. Juga yang bergumul dengan Yakub di seberang sungai Yabok. Juga yang disebut Malak Yahweh. Tapi kita sekarang harus jujur, itu asumsi dan Alkitab tidak pernah menjelaskan demikian. Jadi kita tidak boleh memastikan apa yang Alkitab tidak pastikan. Ya, udah. Jadi itu belum tentu Yesus. Dan sebaiknya tidak kita asumsikan demikian, Bu. Amin. Dari wanita usia 44 tahun, Salum, saya sudah lama ikut-ikut khotbah Pak Eras melalui Turut ID sejak tahun 2017. Sampai sekarang selalu mendengar khotbah-khotbah Pak Eras. Begitu juga Abam ini. Saya sangat merasa dibaharui dan dikuatkan. Begini Pak, sebelum saya bertanya saya mau cerita ya. Saya menikah sudah 16 tahun dan sebelumnya pacaran 7 tahun. Dalam masa itu saya selalu dikhianati dengan laki-laki tersebut. Tapi saya selalu memaafkan dan saya pikir dia bisa berubah dan bertobat. Yang sekarang sudah jadi suami saya. Dari awal nikah dan saya sedang hamil 9 bulan, dia pun masih selingkuh. Sikapnya kasar, pembohong. Awal nikah tersebut juga saya baru tahu dia ada sakit seperti epilepsi. Kata dokter gejala tumor otak setelah scan. Setelah scan baru ketahuan ya gejala tumor otak. Kambuhnya setiap 2 atau 3 bulan sekali. Kadang juga dia lupa ingatan. Awal pernikahan yang sangat suram. Dan finansialnya juga tidak mampu menafkahi secara layak sehingga saya harus bekerja keras. Sebelum saya lanjutkan, saya mau berhenti dulu. Saya ingatkan kepada semua wanita tidak menikah dengan pria yang ketika pacaran saja sudah selingkuh. Kalau sudah melihat gejala selingkuh, bohong, itu sudah 100% harus sudah putus. Nah banyak wanita takut tidak nikah, takut kehilangan kesempatan nikah. Nah akhirnya menderita begini, lebih baik tidak menikah daripada menikah bertemu dengan pasangan yang salah. Dengan perilaku kasar dan pengkhianatan itu, saya sering minggat dan saya tinggalkan dia. Dan saya menumpang di rumah teman dan lalu saya kos dengan anak saya. Waktu itu usia masih 4 tahun. Karena saya sangat tertekan dan menderita. Waktu itu saya hampir depresi karena saya perantau juga dan tidak ada tempat curhat. Hidup sendiri di kota ini nggak ada saudara. Tapi saat itu saya menguatkan diri karena saya pikir keputusan saya mau nikah sama dia jadi resikonya harus saya tanggung. Jadi singkat cerita saya hidup ngekos berjuang cari nafkah sendiri untuk anak saya dan diri saya. Begitu banyak badai yang saya lalui tapi saya terus bertahan, berjuang sampai tangisan saya tidak lagi keluar air mata. Sampai pada saatnya saya mengenal khotbah-khotbah Pak Eras melalui Suara Kebenaran dan Truth ID. Disitulah saya mendapat pencerahan kekuatan dalam menghadapi hidup saya yang seorang diri. Dengan berjalannya waktu, Tuhan izinkan finansial saya membaik dan saya punya rumah sendiri walau masih kredit. Anak laki-laki saya pun tumbuh dengan baik 15 tahun. Kemudian kehidupan kami lebih baik. Dan suami datang lagi ke kehidupan saya. Kami tidak cerai karena saya pegang firman Tuhan, gak bisa cerai apa yang telah disatukan Tuhan. Jadi selama saya hidup sendiri dengan anak saya memang status tidak cerai Pak. Sekarang dia hadir lagi dalam kehidupan kami yang lebih baik. Dia sudah tidak bekerja karena di PHK. Perilaku dia sekarang jadi baik dan sering bantu-bantu saya menghandle rumah. Juga hal-hal yang terlewatkan yang tidak mampu saya lakukan. Dia turun tangan membantu dan sangat memperhatikan saat saya capek dan saya terima dia apa adanya. Dengan tidak ada dendam, benci. Tapi kalau luka masih kadang terasa dan saya masih curiga karena sekarang dia tidak ada tempat bersandar secara finansial sehingga dekati saya.
Anak saya pun juga terima papanya dengan baik. Dia makan di rumah dan sering berkegiatan di rumah. Sikapnya jadi lebih baik dan sepertinya sudah tidak ada selingkuhan. Yang saya mau tanyakan, apa sikap saya sudah benar? Dan kenapa kadang masih muncul memori perlakuan dia yang kasar dan suka selingkuh? Dan kenapa kadang saya masih jengkel karena dia tidak mampu membiayai rumah tangga sehingga saya harus sendiri kerja keras. Otak saya masih penuh curiga karena dia tidak berdaya, so dia baik dan dekati saya. Kenapa hati pikiran saya masih begitu ya Pak, walau tidak sering muncul? Apa yang harus saya lakukan ke depannya dan mohon bimbingan Pak Eras. Yang pertama, saya salut ya dengan kerja keras, ketekunan dan ketahananmu. Kamu wanita hebat. Tuhan akan pasti menunjukkan keperkasaan Tuhan lewat hidupmu. Dan ini Tuhan tunjukkan. Suamimu mendekati kamu, dia pasti dalam keadaan tidak berdaya. Kemungkinan dia berbuat salah lagi itu besar. Tetapi kalau kamu masih bisa menyelamatkan dia, kamu menyelamatkan satu jiwa yang harganya lebih dari seluruh kekayaan di dunia. Apalagi dia papa atau ayah dari anakmu. Terimalah dia dan jangan ingat-ingat lagi dosa masa lalunya walaupun kamu di pihak yang dirugikan. Lakukan semua itu untuk Tuhan, bukan demi dia. Paling tidak demi anakmu juga lakukan itu, ya. Lalu ajak dia mendengar suara kebenaran, ajak dia berdoa bersama agar dia tidak terjatuh dalam dosa. Bagaimanapun dia ayah anakmu, bagaimanapun dia ayah kandung anakmu, bela, lindungi, arahkan ke langit baru, bumi baru. Tuhan berkenan. Amin. Dari wanita usia 54 tahun sudah menikah di Jakarta Timur, ibu rumah tangga. Pak Eras, yang saya kasih, terpujilah Bapak di surga yang melindungi Pak Eras dan membela Bapak. Terbukti banyak yang membela dan mendukung Bapak. Haleluya. Pak, saya ada masalah dengan kedua anak. Saya takut sekali anak saya ikutan aliran ateis. Aduh Pak Pendeta, itu sangat mengerikan. Kami memang selalu beribadah ke gereja bersama, tapi kalau diajak bergabung dengan ibadah komunitasnya tidak mau. Yang mau saya tanyakan, apakah ketika saya seorang ibu yang terus-menerus berdoa sebagai tiang doa agar mereka selalu dijaga Tuhan dari pengaruh kuasa gelap dan pergaulan bebas, Tuhan mendengar? Saya jawab dulu ya, pasti Tuhan dengar. Kalau tidak sekarang, besok, 5 tahun lagi atau ke depan, pasti Tuhan mendengar dan menjawab. Ya. Saya teruskan. Saya terus berdoa dan tetap yakin kalau Roh Kudus bekerja dalam doa saya. Kalau mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus dan tidak berpaling. Karena hal itu juga yang saya alami ketika masih kecil sampai besar. Ada masa kita bosan beribadah dan malas ke gereja, tapi tetap setia kepada Tuhan Yesus, mungkin karena doa orang tua juga. Apa kita bisa paksakan agar mereka ikut ibadah komunitasnya? Apakah boleh juga dengan marah atau mengancam agar beribadah? Marah dan mengancam tidak akan merubah, malah bisa menimbulkan dendam dan pemberontakan. Anak ibu akan malah sengaja tidak mau datang, atau kalau datang bikin ribut di gereja. Dipakai setan bikin ribut di gereja itu. Ibu harus betul-betul menjadi ibu yang sangat rohani, yang memancarkan arus yang kuat. Kesucian ibu harus tajam. Ya, kehidupan ibu, doa ibu harus terus tetap dipertahankan. Pasti ada waktu di mana dia akan dijamah Tuhan. Jangan banyak bicara. Bicara pada waktu yang tepat, pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Dalam keadaan putus asa, pasrah saja kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa ibu sangat merindukan anak ibu masuk surga. Tuhan pasti jawab.
tapi mengenai waktunya terserah kepada Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 54 tahun, tidak menikah, Jember, Jawa Timur. Salam, Pastor. Benarkah dosa tersembunyi bisa datangkan maut buat kami? Dan saya sudah menjauh dari dosa tersebut. Apa yang harus saya lakukan agar Tuhan percaya dan memulihkan hidup saya kembali? Mohon petunjuk, Pastor. Nama saya harus pulih karena saya harus bekerja untuk menghidupi diri dan keluarga. Ini ada dua masalah ya. Yang pertama dosa tersembunyi, yang kedua nama yang minta dipulihkan. Oke, yang pertama dosa apapun yang kita akui dan kita berkomitmen tidak melakukan lagi, Tuhan pasti ampuni dan Tuhan lupakan. Mengenai pemulihan nama, kalau kita benar-benar bertobat, Tuhan pasti menolong kita. Jadikan Tuhan gunung batu pertolongan dan tempat perlindungan, serta hidup suci, lawan keadaan yang sulit dengan kesucian hidup. Amin. Dari pria usia 19 tahun Lajang di Bekasi. Pak Era, salahkah kalau jemaat mengikuti 2 kali perjamuan kudus dalam 1 hari? Tidak salah. 3 juga tidak salah. Yang penting menghayati perjamuan kudus itu. Oke. Dari wanita usia 63 tahun, ibu rumah tangga, sudah menikah, 3 anak, Singkawang, Kalimantan Barat. Sejak tahun 2009 saya ikuti pendeta khotbah. Waktu itu dengar radio pagi sore. Dari pembelajaran Corpus Delicti nggak pernah ku dengar menyesatkan. Malah semakin kita bertumbuh di dalam roh dan kebenaran. Kalaupun sekarang orang banyak yang ngomongin Pak Erastus sesat, tetap saja saya tidak melihat ajaran Pak Erastus menyesatkan. Saya selalu berdoa semoga Pak Erastus sehat dan Tuhan berikan waktu yang panjang untuk Pak Erastus melayani lebih lama lagi, supaya semakin banyak orang bertumbuh dalam Tuhan, mengenal Injil dan kebenaran lewat hambanya Pak Erastus. Mohon doakan saya, Pak, saya ingin beribadah di GSKI, namun keluarga besar tidak mendukung. Terima kasih atas firman yang sudah Bapak bagikan, hidupku lebih memahami firman. God bless, God bless. Bu, Ibu luar biasa, ya. Ibu punya mata hati bersih, bisa membedakan dusta, kepalsuan, dan kebenaran. Ya, kita percaya kalau kita memang benar, Tuhan pasti melindungi kita. Ya, orang mengatai apa, kita kembalikan kepada Tuhan yang memiliki hidup kita. Amin. Dari pria usia 52 tahun sudah menikah di Jakarta. Saya jemaat GSKI Kelapa Gading dan sudah mengikuti pengajaran Pak Era 10 tahun. Namun perlu duduk diam dan merenung untuk memahami materi seminar Logos. Tidak mudah bagi seorang jemaat awam Kristen yang baru awal mendengar pengajaran Pak Eras dan tanpa memiliki fondasi untuk segera mencerna, apalagi menerima perubahan dan pola pikir yang baru. Reaksi negatif dari beberapa teolog dan STT perlu dimaknai sebagai kekhawatiran ajaran Logos ini secara fundamental akan mengalihkan tindakan dan pola pikir jemaat awam dari mainstream kekristenan yang selama ini sudah dianggap sebagai kebenaran dan dasar beriman. Misalkan tentang konsep persepuluhan yang Bapak ajarkan. Saya usul agar Bapak memberikan referensi berupa channel YouTube, buku, atau podcast yang sudah terpublikasi dan berkorelasi dengan apa yang sedang Pak Eras ajarkan saat di seminar Logos. Atau dukungan penjelasan YouTube dari para hamba Tuhan GSKI untuk topik-topik seminar Logos bagi awam. Mirip seperti kelas matrikulasi bagi mahasiswa S2 yang akan mengikuti kuliah untuk satu jurusan tertentu.
Wow, Bapak ini cerdas ya dan akademisi bisa mengatakan ini. Terima kasih untuk usulan ini Pak. Sebagian sudah kami lakukan dan buku sedang saya susun. Buku pun juga sudah saya susun. Dan jika Tuhan mengendaki, mungkin buku itu akan saya bagikan gratis atau orang bisa membaca lewat PDF dari website kami. Saya sedang usahakan, sedang saya tulis, ya, sedang saya tulis. Kami akan lempar supaya orang bisa membaca, ya, jangan mereka begitu mudah menuduh saya tidak percaya Yesus juru selamat, tidak percaya Yesus itu Tuhan, Allah, aduh, itu fitnah, ya. Baik, terima kasih untuk usulan ini, terima kasih. Ya, Bapak tahu soal matrikulasi, berarti Bapak memandang orang-orang itu perlu ada bridging atau persepsi untuk memahami tema logos yang saya sampaikan. Saya bertemu juga kemarin dengan seorang sahabat lama, dia seorang juga yang cerdas, pengusaha yang diberkati juga, yang berhasil. Dia berkata, logos 1, 2, 3, 4 saya masih bingung Pak. Sampai saya bawa ponakan yang biasanya hari Selasa, saya pindahkan hari Minggu, takut keluarga atau famili saya bingung. Tapi memasuki yang ke-8, 9, 10 atau berapa yang terakhir-terakhir ini, jelas, clear. Oh, makanya memang perlu ikuti terus supaya clear. Oke, Tuhan memberkati. Terima kasih. Dari wanita usia 28 tahun, single Jakarta Utara. Pak Pendeta, saya punya masa lalu yang sangat kelam sekali dari usia 17 tahun. Pacaran gonta-ganti pasangan karena kepahitan saya diperkosa dan diperawani dan sempat pacaran beda agama di usia 23 tahun sampai hamil dan terpaksa aborsi karena diancam dibunuh. Dan saya melepaskan masa lalu itu dengan baca Alkitab dan doa pelepasan sendiri dan saya jatuh bangun lagi. Terakhir pacaran dengan laki-laki Kristen, ajak saya berhubungan seks sampai saya putusin dia dan menjauh. Saya tidak jujur dengan ibu saya karena ibu saya sudah menikah lagi dan bapak saya sudah mendiang dan meninggal. Masa lalu saya ini sudah tercium oleh keluarga dan orang di sekitar. Padahal saya sudah bertobat dan tidak melakukan zina lagi. Apa ini ujian saya karena saya tahun depan akan menikah dengan pacar saya yang seiman. Bagaimana juga Pak, apa yang harus jujur dan terbuka semua dengan ibu, oma, pacar saya tentang semua ini. Mereka tahu saya pernah pacaran tapi tidak pernah tahu saya pernah melakukan aborsi. Masalah ini sangat menghantui pikiran saya. Oke? Apa saya harus doa pelepasan di gereja atau harus ke psikolog? Yang pertama, kamu tidak perlu jujur kepada pacarmu tentang apa yang terjadi di masa lalu. Belum tentu dia terima. Kamu cukup mengatakan masa lalu saya buruk. Kalau kamu mau menikah dengan saya, aku punya masa lalu buruk. Apa itu? Ya tentu nggak usah diingat lagi karena Tuhan sudah mengampuni dan melupakan. Ya, belum tentu pacarmu bisa menerima. Tetapi kamu sekarang lagi galau. Kamu akan dibimbing oleh konselor saya, Bu Esther aja ya. Lalu diberitahu ya nak, bahwa saya sudah menasehati ini. Sebaiknya tidak usah cerita kepada oma, mama. Masa lalu ditutup, dikubur, dan hiduplah dalam hidup yang baru. Kamu jangan terlalu berharap kepada pacar kamu yang sekarang, karena belum tentu dia bisa menerima keadaan masa lalumu. Menikahlah dengan pria yang benar-benar menerima masa lalumu dan tidak akan membangkit-bangkitkan. Ya, tetapi kami akan mendampingi kamu nak. Usiamu sudah 28 tahun ya. Kamu termasuk wanita yang memiliki pesona ya. Punya pesona ya. Punya walaupun tidak besar, tidak kuat sekali tapi kamu punya pesona. Ya. Dan kalau kamu butuh doa pelepasan, saya kirim orang untuk mendoakan. Mungkin ada ikatan-ikatan kuasa gelap ya terikat terkait dengan dosa roh perjinan atau percabulan.
tapi nanti akan dibimbing. Ya. Jika perlu pelepasan, nanti ada pelayan wanita juga yang biasa mengadakan pelepasan, dan pasti rahasiamu terjamin terjaga oleh konselor yang saya kirim. Tuhan berkati. Dari pria usia 46 tahun sudah menikah. Pertama, apakah Yesus itu Yahweh? Tidak. Yahweh Allah Bapa, Yesus Allah. Yesus anak Allah. Yesus bukan Yahweh. Yesus anak Yahweh. 2. Apa natur Yesus sebelum kebangkitannya? Ketika Yesus jadi manusia, dia benar-benar mengenakan natur manusia. Mengenakan natur manusia. Tetapi dia berkodrat ilahi, artinya memiliki moralitas Allah. Setelah bangkit dia menjadi Tuhan, ya, yang menguasai jagat raya karena Bapa menyerahkan seluruh kekuasaan kepada Yesus. Nah, mengenai sepenuhnya Allah, apakah sepenuhnya manusia? Apakah sepenuhnya manusia saja? Ini pertanyaan yang saya jawab di Logos seri 14-15. Dan nanti akan saya sampaikan lagi. Oke. Yesus hanya yakin dirinya akan dijadikan Tuhan dan Kristus oleh Allah Bapa. Yesus memang dijadikan Tuhan oleh Allah Bapa. Sebab segala kuasa adalah milik Bapa. Oke, ikuti saja Logos dari seri 13, 14, 15. Ini clear. Dan nanti akan saya tambahkan lagi supaya lebih clear. Tapi yang jelas harus diingat, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Walaupun bukan Allah Bapa. Ya. Dan Yesus itu juru selamat. Memang Allah Bapa salah satunya juru selamat. Begitu di perjanjian lama. Tetapi yang menjadi eksekutor yang melaksanakan itu Yesus. Maka Yesuslah juru selamat. Jangan mendengar sepotong video ya yang hanya 1 menit atau berapa detik itu ya. Itu video yang dipotong itu melanggar hukum. Oke, pria usia 55 tahun menikah tanpa anak di Bandung. Pak Eras yang saya kasih mohon pencerahannya tentang masalah yang saya hadapi. Saya pria usia 55 tahun menikah tanpa anak. Saya berdagang toko eceran selama 20 tahun selama ini. Hasilnya tidak baik, malah disupport orang tua. Akhirnya saya memutuskan untuk menjual toko tersebut, tapi sampai sekarang belum laku juga. Rencananya kalau laku saya akan buka di tempat lain dan sisa-sisanya akan saya tabung untuk masa depan. Saya pusing memikirkan hal ini, saya lelah. Apa Tuhan tidak mengizinkan? Gini Pak, Bapak ya, yang Bapak udah umur tua begini. Yang pertama prinsipnya harus bisa dilewati. Bisa dilewati sehari, bisa dilewati sehari. Itu prinsip. Sementara Bapak mencari firman Tuhan, berdoa setiap hari bersama kami jam 5 pagi, lalu punya doa pribadi. Jalani ini dengan tekun. Jalani persiapan masuk rumah Bapak. Itu jalani dulu. Setelah ini Tuhan akan menolong. Jadi kalau Bapak ini ya, pikirannya cuman itu saja. Bapak akan terikat, terbelenggu. Kasihan, hidup ini singkat. Cari kehidupan yang akan datang. Pikirkan kekekalan ya. Jalani yang penting bisa makan dari waktu ke waktu. Rencanakan untuk dijual lalu usaha yang lain. Boleh. Tapi jangan hidup wajar seperti anak dunia yang tidak memiliki pengharapan. Apalagi Bapak tidak punya anak. Mau ngapain hidup ini? Cari kerajaan surga. Cari kekekalan. Ya, oke. Sampai jumpa di episode yang akan datang.